Ruangan ini atau masjid ini cukup luas ya, Masya Allah, Subhanallah. Dan juga biasanya jika para wisatawan yang berkunjung ke sini, beberapa wisatawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami BW Pawang Official dalam kunjungan ke wisata religi yaitu Pamijahan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Oke, mari kita lanjutkan. Video ini merupakan video part 2. Ini merupakan musola atau masjid yang digunakan untuk para istri atau akhwat untuk beribadah. Baik, selanjutnya adalah salah satu keunikan lain dari Goa Safarwadi, yaitu orang-orang di sini menyebutnya dengan Jabal Qopiah. Jabal Qopiah atau Qopiah Haji ini berada di langit-langit Goa Safarwadi. Terbuat dari batu-batu yang berbentuk lengkungan-lengkungan kepala dan terdapat 7 buah lengkungan atau 7 buah Qopiah haji yang konon katanya apabila kita berdiri di bawah Qopiah haji tersebut dan ada yang sesuai dengan ukuran kepala kita atau pas ukurannya, maka konon insya Allah orang tersebut akan naik haji. Subhanallah. Bisa dilihat juga jika kita akan memasukkan kepala kita ke Qopiah tersebut, kita harus sedikit membungkuk ya, karena tinggi dari Jabal Qopiah ini cukup pendek. Jadi jika kita berdiri tegak tidak bisa, jadi harus agak sedikit membungkuk. Untuk posisi-posisi lengkungan tersebut cukup berkatan ya, cukup random juga. Ada yang di kiri, di kanan, dan ukurannya juga cukup berbeda-beda. Ya, boleh sambil menunggu. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh di like, comment, and share ya teman-teman. Selanjutnya setelah kita ke Jabal Qopiah, kita bersama rombongan melanjutkan perjalanan ke Sumur Cai Kejayaan. Sumur Kejayaan merupakan sumur yang dipakai para wali untuk menyucikan diri atau membersihkan badan. Untuk jalan menuju Sumur Kejayaan, kita harus hati-hati karena medan menuju Sumur Kejayaan tersebut cukup terjal dan gelap ya. Dan untuk pengunjung yang bersama orang-orang yang berusia lanjut, maka sebaiknya kita harus mendampingi mereka agar tidak terjatuh. Di sini juga kita harus pelan-pelan, dan jika sedang ramai, kondisinya akan sedikit berdesak-desakan ya teman-teman.
Jalan menuju Sumur Kejayaan juga agak sedikit menanjak ya, karena posisi sumur tersebut berada sedikit di atas. Sumur Kejayaan ini juga biasanya dipakai oleh para pengunjung untuk menyegarkan diri setelah berjalan cukup jauh dan juga berkeringat. Maka dengan membasuh muka, berwudu di Sumur Kejayaan akan menghilangkan rasa lelah tersebut. Di sini juga terdapat genangan juga ya, sedikit genangan air. Oke. Nah, kita sudah sampai di lokasi Sumur Kejayaan. Di sini cukup padat sekali ya orang-orang yang berkunjung, yang ingin menyegarkan diri. Kita di sini harus menunggu atau mengantri satu persatu untuk menunggu giliran. Biasanya yang berkunjung di sini paling banyak yaitu menyegarkan diri dengan berwudu ya. Karena jika kita menyegarkan diri dengan cara mandi bisa saja, cuman situasinya kurang mendukung ya teman-teman. Oke, bisa dilihat di situ juga ada air mancur yang bisa kita gunakan untuk berwudu. Jika kalian yang belum pernah kesini, itu airnya benar-benar segar ya teman-teman, benar-benar sejuk, sehingga rasa lelah yang telah kita dapat setelah berjalan jauh itu terasa hilang seketika teman-teman. Oh iya, nama Safar Wadi sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu safar atau jalan dan wadi yang berarti lembah atau jurang. Jadi Safar Wadi adalah jalan yang berada di atas jurang sesuai dengan letaknya di antara dua bukit di pinggir kali. Gua Safar Wadi menjadi salah satu tujuan utama peziarah yang berkunjung ke Pamijahan. Sedikit bercerita sejarah tentang Syekh Haji Abdul Muhyi. Menurut berbagai sumber, Syekh Abdul Muhyi adalah tokoh sentral di sejarah Pamijahan. Ulama ini lahir di Mataram tahun 1650 dan menghabiskan masa mudanya di Gresik dan Ampel, Jawa Timur. Syekh Abdul Muhyi pernah menuntut ilmu di pesantren Kuala Aceh selama 8 tahun. Ia kemudian memperdalam Islam di Baghdad pada usia 27 tahun dan menunaikan ibadah haji. Setelah berhaji, Syekh Abdul Muhyi kembali ke Jawa untuk membantu misi Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Awalnya Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Dharma, Kuningan, dan menetap di sana selama 7 tahun. Selanjutnya ia mengembara hingga ke Pangungpek, Garut selama setahun. Kemudian melanjutkan pengembaraannya hingga ke daerah Batuwangi dan Lebak Siuh di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah 4 tahun menetap di Lebak Siuh, ia bermukim di dalam gua atau yang sekarang dikenal dengan Gua Safar Wadi untuk mendalami ilmu agama dan mendidik para santrinya. Bersama para santrinya, Syekh Abdul Muhyi menyebarkan Islam di Kampung Bojong, sekitar 6 km dari Gua Safar Wadi. Sekarang tempat itu lebih dikenal sebagai Kampung Bengkok, sekitar 2 km dari Bojong. Kemudian ia mendirikan perkampungan baru yang disebut Kampung Safar Wadi. Kampung itu kemudian berganti nama menjadi Pamijahan, yang artinya tempat ikan bertelur atau memijah. Di Lebak Siuh, Syekh Abdul Muhyi menetap dan menyiarkan Islam
sambil terus berupaya mencari keberadaan goa yang dimaksud Syekh Abdul Rauf. Akhirnya Syekh Abdul Muhyi menemukan goa yang dimaksud gurunya pada usia 40 tahun. Gua itu yang dinamakan Gua Pemijahan. Setelah menemukan gua tersebut, Syekh Abdul Muhyi dan keluarganya pindah dan mulai menyebarkan ajaran tarekat Syattariyah. Murid-murid Syekh Abdul Muhyi diantaranya yakni Semban Khotib Muwahhid, Eyang Abdul Qohar, Sembah Dalem Sacaparna yang juga mertuanya, dan Sembah Dalam Yudanagara. Di kampung Pamijahan itu ia mendirikan rumah tinggal dan masjid, sekarang menjadi kompleks Masjid Agung Pamijahan sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Tahun 1730 Syekh Haji Abdul Muhyi meninggal dunia karena sakit. Ia kemudian dimakamkan di dekat Gua Safarwadi karena dipandang sebagai wali. Makam dan gua itu dikeramatkan dan banyak dikunjungi peziarah dari berbagai penjuru tanah air. Baik, mungkin cukup sekian video yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.